guys, welcome back to my channel di Keluarga Uniwina di Sulawesi. Nah, di video kali ini aku mau buat video tentang lanjutan dari video aku yang ini, yang tentang pendaftaran untuk guru CLC di Sabah, Malaysia. Jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya yang ada di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap kali aku upload video terbaru. Nah, jadi hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku dulu waktu di Malaysia. Banyak teman-teman yang DM aku di Instagram menanyakan tentang mengajar di Malaysia tersebut. Ada beberapa yang tanya bagaimana kondisi sekolah di sana, dan mengajar di Malaysia itu mengajar apa aja, SDK, SMPK atau SMAK. Terus kondisi sekolahnya di sana itu bagaimana. Nah, di video sebelumnya itu aku kan hanya menjelaskan secara umum tentang situasi di Sabah, Malaysia. Aku belum membahas secara detail bagaimana kondisi di sana. Nah, jadi di video kali ini aku mau membahas secara lebih mendalam tentang kondisi di Sabah, Malaysia tersebut. Jadi, aku adalah guru di CLC Kundasang. Tepatnya itu sekolah aku letaknya di kaki Gunung Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jadi Kundasang itu adalah salah satu tempat pariwisata yang ada di Sabah, Malaysia, dan alhamdulillah aku beruntung bisa bertugas di sana karena selain aku bisa mengajar, aku juga bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kundasang tersebut. Nah, walaupun tempat mengajar aku itu mengasyikkan, tapi kondisi sekolah tempat aku bertugas itu tidak sebagus yang kalian bayangkan. Nah, jadi di video ini aku mau kasih tunjuk video bagaimana kondisi sekolah tempat aku mengajar. Jadi alhamdulillah aku masih sempat menyimpan dokumentasi waktu aku mengajar di Sabah, Malaysia. Nah, jadi di sekolah aku itu di CLC Kundasang aku mengajar mulai dari tingkat SD sampai SMP, guys. Jadi di sana itu ada kurang lebih 400 siswa yang aku ajar dengan teman-temanku. Dari 400 siswa itu, guru yang mengajar di sana hanya 10 orang. Di sana, selain kita mengajar mata pelajaran yang kita ampu, kita juga diharuskan bisa mengajar mata pelajaran yang memang gurunya tidak ada, seperti aku. Nah, jadi di sana aku mau tidak mau harus bisa mengajar mata pelajaran lain. Nah, untuk tingkatan SD aku sempat mengajar kelas 2 dan kelas 4. Jadi waktu itu aku betul-betul nggak ada pengalaman bagaimana caranya mengajar di kelas SD itu. Apalagi SD itu ngajarnya pakai tema kan, tema 1, tema 2, tema 3, dan awalnya itu aku memang nggak ngerti ini maksudnya tema ini apa. Nah, setelah aku tanya-tanya ke guru SD baru dijelaskan dan baru akhirnya aku sedikit-sedikit belajar dan paham. Nah, setelah itu aku selain ngajar SD, aku juga ngajar di SMP. Aku megang mata pelajaran selain seni budaya, aku juga ngajar bahasa Indonesia di kelas 9. Kemudian aku juga mengampu PKN kalau nggak salah. Terus aku juga pernah ngajar apa ya waktu itu, aku udah lupa. Tapi mengajar di Sabah, Malaysia itu kalian harus siap ngajar semua mata pelajaran, guys ya. Oke? Nah, selain ngajar, kalian juga dituntut untuk bisa memberikan materi di luar pelajaran seperti ekstrakurikuler. Nah, waktu itu aku ngajar keterampilan. Nah, jadi karena di CLC itu kita mendapat dana keterampilan, dana itu dari pusat, jadi dana itu harus dihabiskan untuk mengajarkan keterampilan kepada anak-anak agar nanti saat mereka sudah lulus dari sekolah dan seandainya mereka tidak lanjut ke sekolah yang lebih tinggi, mereka punya keahlian khusus yang bisa mereka jadikan pegangan untuk mendapatkan uang. Jadi waktu itu aku ngajar keterampilan memasak. Nah, nggak usah lama-lama lagi, aku mau kasih lihat kalian bagaimana kondisi di sekolah aku dulu di CLC Kundasang. Check this out.
inilah kondisi sekolah aku selama mengajar di Sabah, Malaysia. Jadi kalian gak usah deh berpikir kalau sekolah di Sabah, Malaysia itu mewah dan bagus. Tapi guys, walaupun gedungnya hanya sederhana banget, tapi untuk fasilitas, sarana dan prasarana sekolah kami itu lengkap. Karena kita langsung menerima bantuan dana BOS dari pusat dan langsung kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Jadi walaupun gedungnya seperti itu, tapi semua fasilitasnya itu lengkap, mulai dari peralatan kesenian, semuanya itu lengkap. Terus fasilitas untuk membantu kerja kita, mulai dari desktop, laptop, motor, itu lengkap guys ya. Dan kemudian selain kalian itu fokus mengajar di sekolah itu, jadi kalian juga harus siap untuk home visit ke rumah-rumah siswa. Misalkan ada siswa yang bermasalah, yang mereka itu sudah lama nggak masuk ke sekolah, kalian harus siap untuk berkunjung ke rumahnya, mencari tahu apa penyebabnya, kenapa mereka tidak masuk sekolah. Walaupun itu kelihatan sepele, tapi tantangannya itu lumayan guys, karena rumah mereka itu berada di kaki-kaki bukit yang ada di Kundasang itu, dan akses untuk menuju ke rumah siswa-siswa di sana itu lumayan sulit karena kita harus melewati gunung, harus menyeberangi sungai dulu untuk bisa sampai ke rumah siswa. Aku ada pengalamanku selama ngajar di Malaysia, kalian bisa lihat videonya yang ini. Jadi waktu itu aku home visit ke rumah siswa, dan itu tuh aku harus lewatin sungai dulu dan harus jalan beberapa kilo dulu agar aku bisa sampai di rumah siswa. Oke guys, jadi sampai di sini kalian paham dong kalau kalian mau mengajar ke Sabah, Malaysia itu harus punya mental yang kuat, harus yakin kalian mampu menjadi guru yang tangguh di negeri orang, karena banyak banget tantangan yang harus kalian hadapi selama mengajar di sana. Nah, for your information, jadi siswa aku yang di video ini mereka sudah lulus SMA gratis di Indonesia guys. Jadi anak-anak di Sabah, Malaysia itu berkesempatan mendapatkan beasiswa gratis bersekolah di sekolah unggul di Indonesia. Setelah mereka lulus SMA pun mereka akan dapat beasiswa gratis untuk kuliah di universitas-universitas di Indonesia guys. Jadi untuk anak-anak di Malaysia, kalian tetap semangat ya, agar kalian bisa meraih cita-cita kalian untuk bisa kuliah di universitas impian kalian. Dan sampai ketemu lagi ya guys, semoga siswa-siswa ibu yang ada di Malaysia kalian bisa sukses dan nanti kita bisa ketemu di Indonesia. Nah guys, semoga video ini bermanfaat, dan untuk kalian yang betul-betul ingin menjadi guru di Sabah, Malaysia, tetap semangat dan semoga kalian lulus untuk menjadi salah satu guru di Sabah, Malaysia. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, and see you, bye bye.